Hi, and welcome, hi. Halo Bapak dosen dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya buat. Nah, di sini dengan judul pengembangan media pembelajaran komik fisika berbasis Instagram pada pokok bahasan hukum Newton. Nah, untuk itu kita lanjut pada bab 1 yang akan saya bahas. Bab 1 latar belakang. Jadi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan. Pembaharuan dalam bidang pendidikan harus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia pendidikan. Nah, berlakunya kurikulum Merdeka pada saat ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pembelajaran fisika yang berkembang sekarang ini, pendidik atau guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi. Hal ini menyebabkan adanya pandangan yang sulit terhadap mata pelajaran fisika, serta menyebabkan minat peserta didik itu menjadi rendah. Pendidikan hanya mengandalkan buku teks sebagai pegangan dalam mengajar, ditambah lagi dengan tampilan buku yang terlihat monoton berisi tulisan-tulisan panjang dan rumus-rumus, sehingga membuat peserta didik menjadi kurang berminat atau sama sekali tidak menyukai pembelajaran fisika, sehingga peserta didik merasa bosan. Pada pokok bahasan fisika di sekolah seringkali juga mengandung konsep-konsep yang sulit dipahami atau diperlukan imajinasi yang tinggi baru dapat memahami konsep-konsep tersebut. Nah, berdasarkan hasil peneliti sebelumnya di kelas 10 SMA Negeri 17 Bandar Lampung, didapatkan hasil bahwa pendidikan fisika kurang memanfaatkan penggunaan media pada proses pembelajaran. Keadaan ini dibuktikan dengan penggunaan media oleh pendidik atau guru pada pembelajaran fisika didominasi dengan buku teks. Nah, kurangnya media pembelajaran yang digunakan menyebabkan konsep fisika belum tersampaikan dengan baik dan menjadi susah dipahami, sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dengan belajar fisika. Nah, suatu media yang dapat dilakukan oleh guru dalam membina kreativitas peserta didik adalah pada zaman sekarang ini adalah internet dengan berfasilitas laptop atau telepon genggam atau handphone yang biasa disebut dengan smartphone. Maka guru dan peserta didik dapat mengenali informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Nah, berdasarkan hasil penelitian pendahulu juga, sebagian besar orang dewasa ataupun anak-anak menyukai komik atau gambar-gambar yang penuh warna, dan anak sekolah lebih tertarik untuk belajar jika memakai media pada saat pembelajaran berlangsung yang dilakukan di SMP Negeri 2 Barombong. Saat itu yaitu peserta didik lebih cenderung aktif jika memakai media pada saat pembelajaran di kelas. Peserta juga mampu mengakses internet melalui smartphone kapan saja karena jaringan internet yang sudah ada di lingkungan mereka. Oleh karenanya peserta didik lebih sering membuka Instagram dengan menyukai konten-konten berisi foto pribadi, reels, dan lain, juga berfoto-foto menggunakan Instagram. Nah, oleh karenanya saya tertarik untuk mengusulkan judul, yaitu pengembangan media pembelajaran komik fisika SMA berbasis Instagram pada pokok bahasan hukum Newton.
Nah, ada rumusan masalah dari latar belakang yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Maka dapat mengidentifikasi masalah-masalah. Yaitu yang pertama, pendidikan belum maksimal dalam memanfaatkan penggunaan media dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya variasi pembelajaran yang menyebabkan peserta didik kurang tertarik dalam belajar. Yang ketiga, penggunaan pendekatan pembelajaran dapat menunjang pendidikan dalam memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, diperlukan pengembangan media pembelajaran komik fisika berbasis Instagram para pembahasan hukum Newton. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran komik fisika berbasis Instagram pada pokok bahasan hukum Newton. Yang kedua, menguji kelayakan media pembelajaran komik fisika berbasis Instagram pada pokok bahasan hukum Newton. Yang ketiga, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran komik fisika berbasis Instagram pada pokok bahasan hukum Newton. Berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah setelah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Yang pertama itu bagi sekolah, itu sebagai bahan pengembangan dan penyempurnaan program pengajaran di sekolah. Yang kedua, bagi guru, dapat mengetahui adanya media pembelajaran yang dapat membantu proses berjalannya pembelajaran dan membantu menghidupkan suasana dalam kelas. Sehingga peserta didik lebih minat belajar. Yang ketiga, bagi peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar dalam pelajaran fisika. Yang keempat, bagi mahasiswa sebagai bahan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan penelitian. Mahasiswa mengetahui bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran tersebut sehingga mudah diterapkan ketika menjadi seorang guru. Yang kedua, bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep pengembangan media. 1. Pengertian konsep pengembangan media. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Nah, R&D ini ada beberapa peneliti. Yang pertama itu ada Brock and Gall, itu menggunakan nama R&D yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan. Itu menggunakan model 4D dengan singkatan Define, Design, Development, dan Dissemination. Ada juga Dick and Carey menggunakan istilah ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, dan Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan. Nah, pada penelitian ini menggunakan model yang berikut adalah acuan teoritik. Pertama itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu media pembelajaran sangatlah penting karena dalam kegiatan ketidakjelasan bahwa bahan ajar yang disampaikan dapat dibantu dengan menggunakan media yang berfungsi sebagai perantara. Media pembelajaran ini sebagai alat yang digunakan dalam kegiatan belajar agar proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat. Dengan demikian peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami dan mencerna bahan ajar yang diberikan oleh pendidik melalui bantuan media. Nah, pembelajaran sendiri merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu upaya mengarahkan aktivitas peserta didik ke arah aktivitas belajar.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka ada 4 fungsi media pembelajaran, yaitu pertama fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Yang berikut multimedia. Jadi multimedia ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear ini adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun sebagai antarmuka bagi pengguna. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon antara muka dengan pengguna. Berikut adalah komik. Nah, komik adalah serial kartun yang berisi cerita dan mempunyai naskah pembicaraan antara pelaku yang dituliskan dengan dekat kepalanya pada daerah putih yang disebut dengan balons. Nah, media komik menurut ini Wulianto pada 2003 merupakan bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan lebih mudah dimengerti karena terdiri dari gambar dan tulisan yang dirangkai dalam satu alur cerita sehingga mudah dipahami. Yang berikut adalah Instagram. Nah, Instagram ini adalah suatu aplikasi berbagi foto yang mungkin penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital yang membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk Instagram itu sendiri. Nah, dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lain. Yang berikut adalah materi hukum Newton. Ada sejarah hukum Newton, bunyi hukum Newton 1, bunyi hukum Newton 2, bunyi hukum Newton 3. Nah, berikut bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu R&D. Nah, adapun yang dikembangkan pada penelitian itu yaitu media komik fisika. Dan berikut dia lokasi penelitian dan waktu penelitian. Untuk itu saya belum ditentukan, subjeknya itu juga belum ditentukan. Berikut prosedur pengembangan media. Nah, pada model pengembangan media ini digunakan mengacu pada model 3DE, yaitu desit atau penentuan, perencanaan atau desain, pengembangan atau development, dan evaluasi. Nah, hasil pengembangan media ini dilaksanakan hanya tahap pengembangan. Nah, tahap-tahap pengembangan itu meliputi tahap revisi atau pengambilan keputusan, yaitu tahap desain, pembuatan desain. Nah, tahap revisi pengambilan keputusan itu mengenai software yang akan digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran dan juga hardware yang digunakan untuk menjalankan media pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal lain. Berikut tahap desain. Nah, tahap ini peneliti melakukan analisis materi untuk mengetahui kedalaman dan keluasan materi. Yang berikut tahap development, pengembangan produk. Nah, tahap ini peneliti menggunakan elemen-elemen media pembelajaran interaktif yang dibutuhkan, yaitu teks, gambar, ilustrasi materi. Setelah itu peneliti membuat media pembelajaran interaktif menggunakan software yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Berikut tahap evaluasi. Nah, tahap ini peneliti melakukan evaluasi produk media pembelajaran interaktif dengan menguji cobakan produk media pembelajaran interaktif ini secara terbatas di sekolah yang telah ditentukan. Yang berikut instrumen atau teknik pengumpulan data. Jadi untuk teknik pengumpulan data ini alat yang digunakan yaitu untuk mengukur variabel dalam ilmu alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan itu yang pertama
lembaran validasi, yang berikut lembaran observasi dan angket respon peserta didik, angket respon guru, serta lembaran hasil tes. Demikian dari saya, terima kasih.